Kali ini kita akan bahas tentang bagaimana cara mempelajari skill baru dengan lebih efisien. Jadi skill itu sangat dibutuhkan ya untuk pekerjaan. Jadi ada banyak skill yang bisa kita pelajari untuk bisa membantu pekerjaan kita. Mulai dari marketing, mungkin manajemen atau mungkin finance atau keuangan ya. Jadi kenapa sih kok orang itu susah untuk mendapatkan skill padahal dia sudah belajar banyak lama gitu kan? Alasannya adalah orang tersebut itu kebanyakan konsumsi teori sedangkan prakteknya kurang. Sedangkan untuk bisa mendapatkan skill itu butuh praktek ya. Misalkan Anda butuh skill memasak ya. Anda mungkin belajar teori di YouTube bisa. Tapi untuk bisa menjadi ahli di skill tersebut atau di resep tersebut, Anda butuh masak makanan tersebut berkali-kali sampai benar-benar tahu dan sadar dan mudah, meskipun hanya Anda nggak terlalu mikir itu sudah jadi gitu. Nah jadi itu alasannya adalah kita kebanyakan belajar teori sedangkan prakteknya kurang. Lalu bagaimana cara agar skill baru itu lebih efisien untuk dipelajari? Nah solusinya adalah dengan 1 jam teori 5 jam praktek ya. Tapi ini adalah yang pertama, 1 jam teori 5 jam praktek. Jadi untuk mendapatkan skill kita itu harus memiliki keseimbangan yang bagus dalam teori dan praktek ya. Jadi kalau misalkan Anda punya 5 jam sehari untuk belajar skill, Anda bisa gunakan 1 jam itu untuk belajar teorinya dan 4 jam selanjutnya untuk mempraktekkan skill tersebut. Jadi ketika awal praktek pasti berat ya, tapi kemudian ketika setelah 5 jam untuk mempraktekannya, mungkin akan lebih mudah Anda akan lebih mudah ketika melakukan skill tersebut. Contohnya adalah misalkan Anda ingin skill editing video. Nah, editing video mungkin lebih spesifik ke editing mungkin teks ya, teks animation misalkan. Anda belajar teks animation di YouTube secara 1 jam, kemudian Anda mempraktekkan tersebut sampai 5 jam ya. 5 jam Anda praktek, cuma benar-benar praktek khusus di teks animation saja. Ketika awal mungkin akan susah, tapi ketika sudah 5 jam praktek benar-benar cuma mempraktekkan teks animation, setelah 5 jam Anda itu akan lebih mudah untuk praktek. Bahkan nggak terlalu mikir pun sudah bisa gitu kan. Apalagi kalau misalkan Anda praktek lebih panjang lagi, maka itu akan benar-benar masuk ke bawah sadar Anda dan menjadi passive skill Anda. Tapi ada juga 1 jam teori kadang butuh lebih dari 20 jam untuk praktek. Terutama skill-skill yang butuh yang kompleks ya. Ada skill-skill yang kompleks itu butuh lebih dari 20 jam untuk menguatkan skill tersebut di bawah sadar kita. Contohnya adalah teks yang kompleks itu adalah coding. Jadi coding itu skill yang cukup kompleks ya. Jadi saya pun juga kadang juga cek-cek cara coding. Cuma coding itu cukup kompleks. Misal Anda belajar satu sinteks tertentu ya kan, kemudian Anda sudah paham logiknya. Uh, Kemudian Anda harus praktek tersebut, praktek sintaks tersebut untuk bisa memahami logiknya, kemudian penggunaannya bagaimana, kesalahan penggunaannya bagaimana. Sampai Anda ahli itu mungkin butuh waktu lebih dari 20 jam untuk praktek. Lalu setelah 20 jam Anda benar-benar menguasai sintaks tersebut, Anda bisa lompat ke sintaks yang lain. Itu contohnya ya, karena itu skill yang kompleks. Atau Anda juga bisa menggunakan, atau Anda bisa juga atau juga skill yang lain ya. Ada skill-skill yang lain yang cukup kompleks, misalkan SEO, mungkin ada semantik SEO. Saya belajar semantik itu mungkin berapa ratus jam ya, banyak lah pokoknya. Yaitu itu juga butuh waktu sekali ya. Tapi setelah praktek lebih dari praktek terus menerus itu insya Allah skillnya akan masuk ke bawah sadar kita. Kemudian apa sih tanda skill itu sudah masuk ke alam bawah sadar? Tandanya apa sih kalau kita itu sudah berhasil mendapatkan skill tersebut? Jadi setiap skill itu setiap teori itu butuh durasi yang berbeda untuk melatihnya sehingga jadi skill pasif atau skill yang bisa digunakan otomatis. Jadi setiap skill itu punya beda-beda waktunya. Ada skill yang butuh 5 jam praktek sampai kemudian dia bisa, ada yang butuh skill 20 jam praktek kemudian dia baru bisa, ada yang butuh 100 jam praktek baru dia bisa. Lalu apa tandanya kalau misalkan prakteknya itu sudah cukup membuat dia dapat skill? Jadi tandanya adalah jika kamu sudah menyadari bahwa kamu bisa melakukan skill tersebut dengan mudah dan lebih cepat tanpa adanya effort yang berlebih. Dan itu adalah tanda kamu sudah mendapatkan skill tersebut di bawah alam sadar ya. Dan skill tersebut sudah menjadi skill pasif. Jadi seperti itu. Intinya adalah praktek, kemudian langsung belajar teorinya, kemudian langsung praktek
teori tersebut selama beberapa jam sampai itu menjadi skill. Seperti itu. Terima kasih.